Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampahnya. Dan jika bangkunya belum rapat ataupun belum sesuai, tolong dirapatkan kembali. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Untuk ketua kelas, nanti kalau yang tidak hadir itu silahkan dicatat ya dengan sekali untuk nanti terakhir pembelajaran. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini Ibu telah menampilkan PPT terkait kimia lingkungan. Berarti kita belajar tentang kimia lingkungan. Benar sekali. Di sini ada sesi terkait pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pemisahan campuran. Di sini masih ada yang ingat apa itu pemisahan campuran? Ada yang bisa bantu Ibu untuk pengertian pemisahan campuran? Bu, boleh nanti kita silakan. Pemisahan campuran itu merupakan cara untuk memisahkan komponen-komponen pembentuk dari campuran itu berdasarkan karakteristiknya. Oke, benar sekali. Silakan berikan hapus kepada temannya. Oke. Yang dikatakan oleh temannya itu benar sekali ya, bahwa pemisahan campuran itu merupakan cara untuk memisahkan komponen yang mengisi campuran berdasarkan karakteristiknya. Sedangkan campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih di mana mempertahankan sifat yang berbeda. Untuk metode pemisahan campuran ada yang tahu mereka semuanya? Oke, silakan Tiara. Untuk metode pemisahan campuran ada dua. Yang pertama filtrasi, yang kedua kristalisasi, yang ketiga destilasi, yang keempat sublimasi atau penyubliman, dan yang kelima kromatografi. Nah, benar sekali. Silakan berikan hapus kepada temannya. Jadi metode pemisahan campuran itu ada 5, yaitu seperti yang Ibu tampilkan pada depan ini. Untuk selanjutnya, banyak mahasiswa ataupun siswa yang tidak mengetahui terkait kimia. Mereka hanya mengetahui bahwa kimia itu hanya larutan berwarna-warni yang ada di laboratorium saja dan hanya rumus-rumus yang sulit saja. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa kimia itu ada di mana-mana. Ada di bumi, ada di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita ada. Berarti kita mempelajari kimia seperti kita mempelajari diri kita sendiri. Di sini Bapak memberikan link free test. Silakan Anda membacakan dan Ibu kasih waktu 5 menit. Dan Anda jika ada kesusahan silakan bertanya ya. Ya Bu. Apakah sudah selesai Anda? Sudah Bu. Gimana nilainya? Apakah dapat? Oke, nanti saat kita mempelajarinya hasil akan berbeda. Selanjutnya, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Lan. Peserta didik dapat menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan dan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Oke, benar sekali. Terima kasih Ulan. Apakah ada yang dapat mengamati dari gambar di samping? Benar sekali. Pertama, posisi
Ya, ya, benar sekali. Di sini ada 3 macam pencemaran lingkungan ya. Yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Yang mana pencemaran udara itu disebabkan oleh polusi udara dan juga karena gunung meletus. Dan untuk pencemaran air itu berasal dari sampah-sampah rumah tangga dan sebagainya. Jika ini makin banyak dan kita akan merasa bahwa kita tidak sehat gitu kan, karena airnya juga udah tercemar. Untuk yang ketiga adalah pencemaran tanah. Di sini bensin dibuang sembarangan kepada tanah dan akan mengubah struktur tanah dan akan membuat tumbuhan di sekitarnya akan mati. Di sini Ibu telah membandingkan 2 kelompok saja dikarenakan banyak tidak hadir pada hari ini. Di sini Ibu akan membandingkan LKPD untuk Anda semuanya. Silahkan dikerjakan dan jika ada kendala silahkan dikerjakan. Ya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan ya semuanya.
mau ditanyakan ya? Boleh. Selesai Anda? Sudah Bu. Untuk operasi KTP untuk operasi nanti gua akan berusaha untuk ke depan dan selanjutnya selanjutnya boleh mungkin sebentar untuk model 2 nanti pertanyaan model 2 akan dijawab oleh kelompok untuk 3, 4 dan 5 3, 4 saja akan dijawab oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1 bisa Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama yaitu perhatikan pencemaran udara pada model 2 di atas. Kemudian tulislah masing-masing sifat pada jenis-jenis pencemaran udara berupa gas. Nah, untuk yang jawaban yang pertama yaitu CO itu sifatnya racun karena berikatan dengan hemoglobin yaitu CO ditambah Hb menjadi COHb. Kemudian untuk SO2 sifatnya itu beracun karena untuk pernapasan dia dapat mengeringkan udara. Kemudian untuk NO dan NO2 itu sifatnya korosif karena dapat membentuk asam nitrat. Kemudian soal kedua, apakah Anda mengetahui adanya peraturan pencemaran udara di Indonesia yang mana peraturan di Indonesia tidak kalah dengan peraturan di Amerika karena undang-undang lingkungan di Indonesia sangat bagus. Untuk itu, tuliskanlah peraturan pencemaran lingkungan tersebut. Di mana berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 UU PPLH menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, di mana baku mutu lingkungan hidup itu adalah ukuran zat atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan
yang mana dapat mengakibatkan berbagai penyakit ataupun kerugian bagi manusia maupun hewan. Sekian Bu. Oke, benar sekali bahwa karena pencemaran yang tiga tadi itu, silakan Anda, karena pencemaran yang tiga tadi itu akan mengakibatkan bukan hanya manusia saja yang tercemar, tapi juga hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kita dan juga kebersihan sekitar kita. Untuk proses juga akan membagikan link proses di grup, silakan Anda kerjakan, tunggu selama jika ada pertanyaan silakan. Apakah sudah selesai Anda? Sudah nilainya lebih baik dari yang tadi? Alhamdulillah meningkat berarti mengerti ya terkait kimia lingkungan yang kita bicarakan. Dan telah berakhirnya proses dan berakhirlah pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait pemanasan global. Dan untuk tugas pada hari ini silakan Anda buat macam-macam pencemaran lingkungan, habis itu penyebabnya dan apa yang akan ataupun kesimpulan tentang pencemaran lingkungan. Sedikit pembelajaran kita, alhamdulillah. Jika ada kesalahan dari Ibu dan perkataan dari Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.